Penyembelihan hewan dalam ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, penyembelihan hewan harus dilakukan terhadap semua hewan yang halal untuk disembelih, terlebih dahulu dengan cara yang benar sebelum dikonsumsi. Apabila tidak dilakukan penyembelihan terlebih dahulu sesuai ketentuan, maka hewan tersebut tidak halal untuk dikonsumsi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wala taqulu mimma lam yuzkarismallahi alaihi wa innahu lafiks wa inna shishayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in attatumuhum innakum lamusyrikun," yang artinya, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Quran Al-An'am ayat 121. Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa semua daging hewan halal dikonsumsi apabila sebelumnya dilakukan penyembelihan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Penyembelihan hewan adalah suatu proses memutuskan saluran pernafasan, saluran makanan, serta urat nadi yang terdapat pada leher hewan dengan menggunakan alat tajam, selain gigi, kuku, dan tulang, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. A. Ketentuan penyembelihan hewan. Terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyembelihan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Orang yang menyembelih ialah Islam berakal tamyiz, dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, menyembelih dengan sengaja atau sadar, dan menyebut nama Allah ketika menyembelih. 2. Hewan yang akan disembelih dengan ketentuan dalam keadaan hidup dan termasuk hewan yang halal. 3. Alat yang digunakan untuk menyembelih diantaranya tajam, bukan terbuat dari tulang, gigi, dan kuku. 4. Proses penyembelihan harus dilakukan pada bagian leher hewan dengan memutuskan tenggorokan, saluran pernapasan, saluran makanan, 2 urat leher yang ada di tenggorokan. Tata cara penyembelihan hewan. Terdapat 2 macam cara yang dilakukan dalam penyembelihan, yakni tradisional dan mekanik atau modern. Yang pertama, tata cara penyembelihan secara tradisional. A. Siapkan lubang penampungan darah. B. Hadapkan hewan yang akan disembelih ke arah kiblat. Lambung sebelah kirinya di bagian bawah. C. Pegang kuat atau ikat kaki hewan yang akan disembelih. D. Letakkan leher hewan di atas penampungan darah yang sudah disiapkan. E. Berniat menyembelih dan membaca basmalah serta takbir. Yang kedua adalah tata cara penyembelihan secara mekanik. A. Pastikan bahwa mesin pemotongan masih berfungsi dengan baik. B. Siapkan hewan yang akan disembelih di tempat pemotongan. C. Operator mesin penyembelihan berniat menyembelih dan membaca basmalah serta takbir. D. Hidupkan mesin pemotongan. B. Akikah dalam ajaran Islam. Akikah secara bahasa artinya memutus, melubangi, membelah atau memotong. Akikah secara definisi adalah menyembelih kambing sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya anak bagi laki-laki maupun perempuan. Akikah merupakan merekatkan diri takarub seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum akikah adalah sunnah mukat, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Penyembelihan hewan akikah bertujuan untuk mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran anak. A. Ketentuan akikah. 1. Hewan yang digunakan untuk akikah ialah kambing atau domba. 2. Orang yang diakikahi adalah anak yang baru lahir, dapat dilaksanakan pada hari ke-7, ke-14, atau hari ke-21. 3. Orang yang melaksanakan akikah adalah orang tua dari anak tersebut. 4. Jumlah hewan untuk akikah adalah 2 ekor kambing atau domba untuk bayi laki-laki dan 1 ekor kambing atau domba untuk bayi perempuan. 5. Tata cara penyembelihan hewan akikah sama dengannya penyembelihan lainnya. 6. Sebaiknya daging akikah diberikan dalam kondisi yang sudah dimasak terlebih dahulu. B. Hikmah pelaksanaan akikah. 1. Merupakan upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Merupakan bentuk
bersyukur atas kelahiran anak. 3. Merupakan tebusan bagi anak yang baru lahir. 4. Memperkuat tali silaturahmi dengan memperkenalkan nasabah anak.